Novel saya adalah Kaisar Part 1. Edisi ke-1 hingga 10. Seorang jenius yang jatuh. Memutuskan pertunangan. Perjanjian 3 tahun. Lin Ning Sam membuka matanya, menatap dinding tanah berbintik-bintik di sekelilingnya dan perabotan kuno, dan tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Tiba-tiba, sebuah ingatan yang bukan miliknya datang kembali membanjiri. Setelah menyatukan kenangan aneh ini, Lin Ning Sam akhirnya mengerti. Ini adalah perjalanan waktu. Badan aslinya adalah murid langsung dari pemimpin sekte King Yun, dan bakatnya dalam kultivasi sangat dilebih-lebihkan. Hanya butuh 2 tahun latihan baginya untuk melompat dari tahap pemurnian Ki ke tahap inti emas, menjadi bintang baru terpanas di sekte tersebut. Namun, setelah malam yang biasa, Lin Ning Sam terbangun dan mendapati seluruh kultivasinya telah hilang. Setelah pemimpin sekte menyadari ada sesuatu yang salah, dia mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat membantu Lin Ning Sam memulihkan keterampilannya. Lin Ning Sam berubah dari murid pribadi pemimpin sekte menjadi orang yang tidak berguna di sekte tersebut. Mereka yang pernah mengaguminya, kini hanya bisa mensibir dan mengejek ketika melihatnya lagi. Seperti kata pepatah, ketika dewa menutup pintu untukmu, dia seringkali juga akan menutup jendelamu dan menyumbat saluran pembuanganmu. Setelah Lin Ning Sam diturunkan pangkatnya menjadi murid biasa, Chu Qingge, gadis suci Qi Utara yang awalnya bertunangan dengannya, membawa orang untuk membatalkan pertunangan. Lin Ning Sam, aku sekarang adalah murid sejati sekte Xuanming. Dan kultivasimu telah hilang. Hari ini aku datang ke sini untuk memutuskan pertunangan denganmu. Aku harap kamu mengerti bahwa kita tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Adapun hal-hal yang kau berikan padaku sebelumnya, anggap saja itu sebagai kompensasi atas masa mudaku. Bagaimanapun juga, masa muda seorang gadis sangatlah berharga. Chu Qingge memutuskan pertunangannya dengan Lin Ning Sam di depan semua orang di sekte King Yun, dan para tetua dari sekte Xuanming yang datang bersamanya juga menghina Lin Ning Sam secara lisan berkali-kali. Dihina oleh pihak lain dan dicemooh oleh sesama anggota sekte, Lin Ning Sam sangat marah hingga ia membuat perjanjian 3 tahun dengan Chu Qingge. Lin Ning Sam berkata bahwa dia akan pergi ke sekte Xuanming secara langsung dalam 3 tahun. Ia juga mengucapkan kutipan klasik yang membuat darah banyak anak muda mendidih, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat, jangan memandang rendah anak muda karena mereka miskin. Cita-cita itu indah, tetapi realitanya kejam. Sekarang hanya tinggal 1 bulan lagi sebelum perjanjian 3 tahun itu. Dan Lin Ning Sam tetaplah seorang yang sia-sia yang tidak bisa berkultivasi lagi. Setelah menerima informasi ini, Lin Ning Sam, yang baru saja melakukan perjalanan melintasi waktu, tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Tidak sobat, ada yang salah dengan naskah ini. Lin Ning Sam tiba-tiba duduk dari tempat tidur, dan tempat tidur itu mengeluarkan suara berderit seolah-olah akan riyuntuh kapan saja. Dia melihat sekelilingnya tetapi tidak menemukan apa yang diinginkannya. Seorang jenius yang jatuh, perjanjian 3 tahun, bukankah ini naskah Xiao Huohuo? Di mana cincinku? Kembalikan padaku cincin yang bisa menyembunyikan kakekku. Tidak dapat menemukan apa yang diinginkannya, Lin Ning Sam tiba-tiba merasa seperti langit riyuntuh. Karena versi perjanjian 3 tahun ini berbeda dengan versi lainnya. Dalam perjanjian 3 tahun yang dibuatnya dengan Chu Qingge, jika dia tidak pergi ke sekte Xuanming setelah 3 tahun, pihak lain akan datang ke sekte King Yun. Pada saat itu akan seperti musuh yang bertemu satu sama lain, dan itu akan menjadi pertarungan antara Anda dan saya. Bung, mana cheatmu? Tanpa curang, Anda berani membuat perjanjian 3 tahun. Lin Ning Sam mahtei rasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Saya berjalan mendekat dan membuka pintu, dan seketika wajah yang cantik, halus, dan putih bersih tampak dalam pandangan saya. Lin Ning Sam menelusuri ingatannya dan segera mengerti. Pengunjung itu bernama Shen Nian, guru puncak Wunian dan juga guru kedua Lin Ning Sam. Menurut aturan sekte King Yun, pengikut yang tidak berkultivasi akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Shen Nian memiliki pengalaman serupa dengan Lin Ning Sam. Mungkin karena ini, dia menggunakan kekuatannya sebagai guru puncak untuk memaksa Lin Ning Sam agar tetap tinggal dan menerimanya sebagai muridnya. Menguasai. Karena sopan santun, Lin Ning Sam membungkus sesuai dengan ingatannya. Kudengar Chu Qingge telah memasuki tahap Nas Chen Sol. Hanya tersisa 1 bulan lagi sampai tanggal kalian berdua sepakat untuk bertemu. Shen Nian mengerutkan kening,
mengulurkan tangan gioknya, dan sebuah tas penyimpanan seukuran telapak tangan muncul dari udara tipis. Kamu masih belum bisa berlatih, jadi aku khawatir kamu tidak akan bisa memenuhi janji ini. Setelah kau meninggalkan sekte, harta karun di dalam tas penyimpanan dapat memastikan bahwa kau menjalani kehidupan yang aman. Sebagai seorang kultivator, Shen Nian tahu betapa sulitnya bagi seseorang yang kultivasinya telah hilang untuk mulai berlatih lagi. Bahkan jika Lin Ning Sam bisa berlatih sekarang, pihak lain sudah dalam tahap Nas Chen Sol. Dia ingin mengalahkan lawan dalam waktu 1 bulan. Mustahil, sama sekali mustahil. Xiao Ning, aku tahu kamu orang yang keras kepala. Kalau aku memberimu sesuatu secara langsung, kamu pasti akan menolak. Shen Nian berkata, tetapi batas waktunya sudah dekat, dan hasilnya sudah ditentukan. Kamu tidak bisa mengalahkan Chu Qingge. Kita bisa menjadi guru dan murid lagi di kehidupan selanjutnya. Ada banyak formasi di luar sekte Qingyun, dan ada juga beberapa monster di dekatnya. Sangat sulit bagi orang biasa untuk pergi dengan aman. Setelah Shen Nian memberikan beberapa instruksi dan mengajari Lin Ning Sam cara menggunakan harta karun di dalam tas penyimpanan, dia pun pergi dengan tergesa-gesa. Tuan, apa yang akan dia lakukan? Mengapa dia terburu-buru? Lin Ning Sam bertanya dengan bingung. Lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Hal yang paling mendesak adalah meninggalkan sekte Qingyun. Masih ada 1 bulan tersisa sebelum perjanjian 3 tahun, yang kalah akan mati. Aku belum meraih prestasi apapun, jadi apa gunanya tinggal di sini? Dari 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Lin Ning Sam menyimpan tas penyimpanannya dan berjalan menuju pintu. Begitu kaki kiriku melangkah keluar pintu, badanku tiba-tiba bergetar. Seketika, suara mekanis tanpa emosi terdengar dalam pikiranku. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah hanya punya waktu 1 bulan lagi sebelum perjanjian 3 tahun. Sistem tak terkalahkan berhasil diaktifkan. Mendengar suara dalam benaknya, Lin Ning Sam yang awalnya sedang terburu-buru dalam perjalanannya pun berhenti. Senyum cerah muncul di wajahnya dan sudut mulutnya melengkung ke atas seperti sudut mulut Raja Naga yang bermulut bengkok. Sistem, sebagai pembaca berkualitas tinggi abad ke-21, ia sangat akrab dengan hal itu. Ini adalah jari emas standar untuk protagonis pria dalam banyak novel fantasi. Terlebih lagi, apa yang dimilikinya sekarang adalah sistem yang tak terkalahkan. Perjanjian 3 tahun apa, kultivasi jiwa baru lahir apa, semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan sistem yang tak terkalahkan. Ding, terdeteksi bahwa Chu Qingge sudah menjadi seorang kultivator jiwa baru lahir. Tuan rumah terdeteksi dalam kondisi kritis. Paket hadiah sistem sedang didistribusikan secara otomatis. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh salinan warisan dunia. Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai kultivasi Kaisar Agung. Alam Anda saat ini adalah Kaisar Agung awal. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh alam ilahi tertinggi. Catatan, di dalam wilayah ilahi tuan rumah tidak terkalahkan di bawah wilayah ini. Di atas alam ini, kultivasi lawan akan secara otomatis turun ke tingkat yang sama dengan tuan rumah. Tuan rumah dapat menggunakan warisan dunia untuk menghancurkan lawan, sehingga mencapai kekebalan. Saat suara sistem berhenti tiba-tiba, Lin Ning Sam tiba-tiba merasakan suatu kekuatan dahsyat mengalir deras di dalam badannya. Tingkat kultivasinya langsung melonjak dari 0 ke alam kaisar dan badannya juga berubah dari manusia biasa menjadi kaisar. Setelah tingkat kultivasinya meningkat, Lin Ning Sam menemukan bahwa inderanya sangat sensitif. Dia bisa mendengar dengan jelas setiap percakapan semua orang di sekte Qingyun, bahkan jika sebuah jarum jatuh ke tanah. Terlebih lagi, jangkauan persepsi ini tidak terbatas pada sekte Qingyun saja, jangkauannya meluas keluar sedikit demi sedikit. Merasakan perubahan pada badannya, Lin Ning Sam tersenyum dan berkata, perjanjian 3 tahun. Seorang kultivator di tahap Nas Chen Sol. Jika aku mengeluarkan kekuatan Kaisar Agung, apa tanggapanmu? Apakah kamu sudah mendengar bahwa Tuan Shen Yanfeng akan memenuhi tugas selama 30 tahun? Saya sudah mendengar sedikit tentang ini. Saya mendengar bahwa Master Shen Feng juga ditolak pertunangannya 30 tahun yang lalu, dan kemudian dia membuat perjanjian 30 tahun dengan pihak lain. Tidak heran puncak huniannya merekrut orang-orang tidak berguna yang pertunangannya ditolak. Ternyata mereka berada di perahu yang sama.
Tidak diketahui Master Puncak Sekte King Yun mana yang dengan santai mengatakan bahwa Sen Nian pergi ke Gunung Pemakaman Dewa untuk memenuhi janji, sehingga menyebabkan semua Master Puncak dan murid di sekte tersebut membicarakan masalah ini. Ternyata orang yang mengusulkan untuk membatalkan pertunangan itu adalah Yun Wuxin dari Gunung Zangshan. Kudengar dia sekarang adalah seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan. Master Sen pasti tidak akan kembali kali ini. Cek, tidak apa-apa jika kita pergi ke tempat lain, tetapi bahkan para kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan tidak berani melewati Gunung Dewa Pemakaman. Gunung Pemakaman Dewa adalah tempat dikuburkannya mahiyat para makhluk kuat dari perang besar antara makhluk abadi dan iblis 10.000 tahun lalu. Tempat itu dipenuhi dengan energi yin, dan kultivator biasa yang masuk akan diserang oleh energi yin dan akhirnya mati kesakitan. Seperti kata pepatah, semakin besar badai, semakin mahal ikannya. Ada sekelompok orang yang berpikiran sama yang pergi ke Gunung Pemakaman Dewa. Mereka mempraktikkan beberapa keterampilan aneh, menyerap energi di dalamnya, dan menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri. Sekte yang mereka dirikan diberi nama berdasarkan Gunung Pemakaman Para Dewa. Yun Wuxin adalah murid yang dipilih untuk memasuki Gunung Pemakaman Dewa nantinya. Setelah memasuki gunung, dia memutuskan pertunangan dengan Sen Nian. Di sudut gelap Sekte King Yun, Tuan Sen telah pergi ke Gunung Pemakaman Dewa. Dia tahu dia tidak bisa kembali, jadi dia pasti meninggalkan banyak harta untuk Lin Ning Sam. Karena Puncak Wunian telah kehilangan tulang punggungnya, tidak perlu lagi si sampah Lin Ning Sam ini hidup-hidup dan menyia-nyiakan sumber daya sekte. Kenapa kita, dua bersaudara, tidak diam-diam menyingkirkan Lin Ning Sam dan membuatnya tampak seolah-olah dia bunuh diri? Ide bagus. Harta karun yang ditinggalkan oleh Guru Sen Feng adalah milik kita. Puncak Wunian, Lin Ning Sam, yang sudah menjadi kaisar, memiliki pemahaman lengkap terhadap percakapan semua orang dan bahkan pikiran mereka. Tuan, apakah Anda pergi ke Gunung Pemakaman Dewa untuk memenuhi janji Anda? Tidak heran Anda pergi terburu-buru tadi. Lin Ning Sam memikirkannya dan memutuskan bahwa karena dia mewarisi ingatan dan badan asli, Sen Nian dapat dianggap tuannya. Guru kita sedang dalam kesulitan, dan sebagai murid, kita tidak bisa tinggal diam saja. Terlebih lagi, dia sekarang adalah seorang kaisar dan khawatir tidak mempunyai tempat untuk berlatih. Lin Ning Sam memeriksa warisan dunia yang diberikan oleh sistem. Apa yang disebut warisan dunia pada hakikat adalah warisan dari aliran-aliran besar, seperti berbagai jenis keterampilan, alkimia, senjata dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa kemampuan yang belum pernah diciptakan atau ditemukan oleh orang lain. Tentu saja, ini hanyalah keterampilan, kemampuan dan senjata yang diwariskan. Bukan berarti dunia ini diberikan langsung kepadanya. Misalnya, Lin Ning Sam perlu mendapatkan sendiri bahan obat yang dibutuhkan untuk alkimia. Para pembudidaya di Gunung Pemakaman Dewa menggunakan spanduk 10.000 jiwa untuk menyerap kekuatan mahiyat-mahiyat yang kuat. Saya juga tahu sedikit tentang keterampilan mereka. Lin Ning Sam bergumam, dan dengan santai mengeluarkan bendera kaisar manusia yang mengeluarkan asap hitam. Sebagai seorang kultivator yang saleh, aku, Lin Ning Sam, memiliki kewajiban untuk melenyapkan sampah di Gunung Pemakaman Dewa. Tetapi sebelum itu, aku ingin melihat siapa di sekte ini yang ingin membunuhku. Malam tiba, Huang Feng yang berpakaian hitam melihat ke sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sana, dia melambaikan tangan, cepat dan ikuti aku. Saat kata-kata itu jatuh, Liu Yu dengan cepat datang dari belakang, dan mereka berdua bergerak cepat menuju Puncak Wunian. Puncak Wunian terletak di sudut terpencil Sekte King Yun, dan Lin Ning Sam hanyalah sampah di sekte tersebut. Tapi, apapun yang terjadi, Lin Ning Sam adalah anggota sekte tersebut. Jika Huang Feng dan dua orang lainnya ingin membunuh Lin Ning Sam dan merebut harta karun itu, mereka harus berhati-hati dan tidak membiarkan orang lain melihatnya. Kalau tidak, akan mudah bagi orang lain untuk mengeksekusinya atas tuduhan membunuh rekan-rekan pengikutnya, dan kemudian secara diam-diam mentransfer harta curian tersebut. Melihat Puncak Wunian menjadi semakin jelas, mata Huang Feng bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mensibir dan berkata, Sen Nian pasti telah meninggalkan banyak harta untuk Lin Ning Sam guna membantu kultivasinya. Begitu kita membunuh Lin Ning Sam dan merebut harta karun ini, kita akan memiliki harapan untuk menjadi murid inti sekte di masa depan. Sen Nian adalah seorang kultivator pada tahap Mahayana.
Karena dia tidak akan pernah kembali dari pengangkatannya, dia pasti akan meninggalkan harta yang berharga untuk muridnya Lin Ning Sam. Huang dan Liu telah membayangkan gambaran masa depan mereka dalam pikiran mereka. Namun, impian mereka segera hancur. Tiba-tiba terdengarlah sebuah suara di hadapan mereka, membuat keduanya ketakutan dan waspada. "Siapa?" Huang Feng berkata dengan serius. Menyaksikan bayangan hitam berjalan keluar dari depan, ketegangan segera mereda, diikuti oleh senyuman bahagia. Ternyata itu adalah kakak senior Lin Ning Sam. "Kami baru saja akan mencarimu." Huang Feng berkata sambil tersenyum. "Oh, apa yang kamu inginkan dariku?" Lin Ning Sam berpura-pura bodoh. Momen berikutnya, astaga, cahaya biru dari sebuah pisau menembus kegelapan, dan belati yang sangat tajam diam-diam melewati tangan Huang Feng. "Tentu saja aku ingin kamu mati." Huang Feng tahu betul bahwa penjahat itu akan mati karena dia terlalu banyak bicara, jadi dia tidak mengatakan omong kosong lagi dan langsung menyerang Lin Ning Sam. Adapun harta karun yang ditinggalkan Shen Nian, mereka akan menunggu hingga Lin Ning Sam meninggal dan kemudian mereka akan mencarinya secara perlahan. Bagaimana mungkin Lin Ning Sam, seorang pria tidak berguna dan tidak memiliki keterampilan, memiliki kemampuan menyembunyikan harta karun itu? Belati tajam itu menusuk dengan cepat, dan saat hendak mengenai dada Lin Ning Sam tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi Huang Feng berubah. Apakah ini harta karun yang ditinggalkan Shen Nian untuknya? "Apakah kamu mencari aku?" Suara Lin Ning Sam terdengar di belakangnya. Huang Feng berbalik dengan cepat, hanya melihat rekannya Liu Yu tergeletak di tanah tanpa napas. "Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa meninggalkan harta karun seperti itu untukmu?" Lin Ning Sam tersenyum, dan tiba-tiba aura kuat keluar dari badannya. Kamu benar-benar punya kultivasi." Pupil mata Huang Feng melebar, dan dia pergi dengan perasaan sangat terkejut dan menyesal. Pada saat yang sama, di seluruh sekte Qingyun, pemimpin sekte Qingyun dan semua tetua membuka mata mereka pada saat yang sama dan melihat ke arah yang sama dengan ekspresi serius. "Oh tidak, ada serangan musuh. Pergi dan berikan dukungan." Lin Ning Sam sengaja mengendalikan auranya di tahap penyeberangan kesengsaraan, dan aura ini dipenuhi dengan kebencian yang kuat, menyebabkan sekte Qingyun menjadi gelisah. Ketika semua anggota sekte Qingyun bergegas ke sekitar puncak Wunian, mereka hanya melihat badan Huang Feng dan Liu Yu. Mereka berdua meninggal secara tragis. "Ini, napas iblis." Pemimpin sekte Qingyun dengan hati-hati merasakan sisa nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Penatua Agung, apakah kau sudah menemukan hasilnya?" tanya pemimpin sekte itu. Sang Tetua Agung merupakan seorang kultivator di tahap akhir kesengsaraan. Indra spiritualnya dapat mendeteksi perubahan dalam radius 500 mil. Namun saat ia terus menjelajah, alisnya semakin berkerut. Pihak lain tampaknya telah menghilang dari muka bumi, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menemukannya. Setan sekuat itu hanya ada di sini untuk memburu kedua orang ini. Pemimpin sekte itu bingung. Mungkinkah dia mencoba mengintimidasi kita? "Tidak." Lin Ning Sam juga hilang, seseorang tiba-tiba berteriak. "Mungkinkah dia juga dibunuh oleh iblis? Tapi di mana jasadnya?" Mungkin karena perjanjian 3 tahun itu akan segera berakhir, dia sudah meninggalkan sekte Qingyun. Lagi pula, tinggal di sini sama saja dengan menunggu kematian. Oh, lebih baik dia mati saja. Kalau tidak, jika dia tidak bisa mengalahkan Chu Qingge dalam perjanjian 3 tahun, itu hanya akan mempermalukan sekte kita. Setelah ketua sekte merenung sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya khawatir Tetua Shen Nian tidak akan bisa kembali setelah dia pergi menghadiri pertemuan kali ini. Tidak perlu menginap di puncak Wunian. Gunung Dewa Pemakaman sangat luas, setiap puncaknya menjulang tinggi ke langit. Hanya melihatnya dari jauh membuat orang merasakan penindasan yang tidak dapat dijelaskan." Menurut catatan sejarah, sebagian besar biksu yang memasuki Gunung Pemakaman Dewa menghilang tanpa jejak, dan hanya sedikit yang mampu keluar. Akan tetapi, para biksu yang berhasil melarikan diri akan tiba-tiba meninggal dalam waktu 2 hari setelah kembali. Latar belakang sejarah peperangan antara makhluk abadi dan iblis, ditambah dengan pemandangan aneh, membuat orang-orang menyebut Gunung Pemakaman Dewa sebagai daerah terlarang. Namun, di luar area terlarang ini ada sebuah kedai minuman yang sangat mencolok. Aneh,
bagaimana bisa ada kedai di tempat seperti ini? Lin Ning Sam, yang awalnya ingin langsung menyerbu ke kedalaman gunung pemakaman dewa, tiba-tiba berhenti, mengamati lokasi kedai minuman itu dengan rasa ingin tahu, lalu berangkat lagi. Saat dia berdiri, sebuah suara nyaring terdengar. "Temanku, kumohon tetaplah di sini." Mendengar ini, Lin Ning Sam berbalik. Saya melihat seorang laki-laki tua berambut pucat dan berkulit kemerahan berjalan keluar dari kedai sambil memegang kendi berisi anggur. Saat berikutnya, pesan pihak lain muncul di depan Lin Ning Sam. Nama, Gu Chen, tanda tanya, pendiri kedai terlarang, tanda tanya, kultivasi, Kaisar Agung. Usia, 10.000 tahun. Orang tua ini sebenarnya seorang kaisar. Lin Ning Sam tiba-tiba menyadari, tidak heran pihak lain berani membuka kedai minuman di luar gunung pemakaman dewa. Para pembudidaya biasa ingin menjauh dari gunung pemakaman dewa, tetapi orang tua ini bertindak lebih jauh dengan membangun sebuah kedai minuman tepat di luar area terlarang. Inikah kepribadian kaisar? Teman muda, apakah kamu ingin memasuki gunung pemakaman dewa? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, dengarkan nasihatku, gunung pemakaman dewa sangat berbahaya, lebih baik kembali melalui jalan yang sama saat kau datang. Lin Ning Sam tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku suka pergi ke tempat-tempat berbahaya. Gu Chen mengusap jenggotnya dan tersenyum, aku sudah di sini selama bertahun-tahun, dan aku sudah melihat banyak anak muda sepertimu. Tak satu pun dari mereka berhasil keluar hidup-hidup. Lin Ning Sam bertanya, ngomong-ngomong, orang tua, karena aku sudah bertemu denganmu, aku ingin menanyakan sesuatu. Apakah ada seorang wanita yang baru saja masuk ke gunung pemakaman dewa? Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Gu Chen menyesap anggur hangat. Apakah ada ciri-cirinya? Lin Ning Sam memikirkannya. Dalei, badannya bagus dan seksi. Saya punya kesan. Mendengar deskripsi terakhir dari karakteristiknya, mata lelaki tua itu tiba-tiba berbinar. Aku baru saja melangkah ke gunung pemakaman dewa pagi ini, tetapi tempat itu sangat buruk sehingga bahkan kaisar pun tidak dapat keluar hidup-hidup. Sahabatku, jika kau ingin menemukannya, aku sarankan kau untuk kembali ke jalan yang sama seperti saat kau datang. Ada ribuan wanita di dunia ini, mengapa kau harus repot-repot memikirkan bunga? Bagi Gu Chen, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia telah melihat terlalu banyak orang menjadi tua, sakit, dan meninggal dalam 10.000 tahun ini. Semua orang yang datang dan pergi hanyalah orang yang lewat. Bagaimana Anda bisa menyerahkan hidup Anda hanya karena satu orang? Kamu salah paham. Dia adalah tuanku. Lin Ning Sam membungkuk dan berkata, terima kasih atas beritanya. Karena dia ada di sana, aku akan pergi dan membawanya pulang dengan selamat. Setelah berkata demikian, Lin Ning Sam berbalik dan berjalan memasuki gunung pemakaman dewa tanpa menoleh ke belakang. Sekarang pemuda ini benar-benar tidak takut mati. Melihat punggungnya yang menjauh, Gu Chen menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia tersadar tidak, orang ini mengatakan tuannya ada di sana, tapi aku sama sekali tidak merasakan fluktuasi auranya. Mungkinkah kekuatannya berada di atas kekuatanku? Atau dia tidak memiliki kultivasi sama sekali? Gu Chen tidak dapat mempercayainya. Lin Ning Sam masih sangat muda. Jika benar demikian, bukankah dia akan menjadi kaisar termuda sepanjang sejarah? Jika demikian, bagaimana mungkin orang biasa berani memasuki gunung pemakaman para dewa? Bagaimana orang biasa dapat menemukan seorang guru? Apapun itu, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Gu Chen menggelengkan kepalanya, meminum anggurnya dan perlahan berjalan kembali ke bar. Jauh di dalam gunung pemakaman dewa, seorang wanita jangkung mengenakan gaun putih, memegang pedang, menatap ke depan dengan mata dingin. Di sekelilingnya, ada sekelompok monster dengan bentuk aneh dan wajah yang menyimpang dan ganas. Shen Nian, aku sudah tidak melihatmu selama 30 tahun. Aku tidak pernah menyangka kau berani datang ke gunung pemakaman dewaku. Di depannya, seorang laki-laki berjubah hitam, rambut panjangnya acak-acakan, dan wajahnya pucat, tertawa terbahak-bahak. Orang ini adalah Yun Wuxin. Meskipun Shen Nian tahu 30 tahun yang lalu bahwa pihak lain sedang mempraktikkan cara jahat eksternal, dia sudah siap secara mental saat datang ke sini. Tapi sekarang, setelah melihat penampilan aneh Yun Wuxin dengan matanya sendiri, hati Shen Nian juga tergerak. Budidaya dapat menunda penuaan. Makin tinggi tingkat budidayanya, makin besar kemungkinan untuk mempertahankan kecantikan abadi.
30 tahun kemudian, Yun Wuxin yang kultivasinya telah memasuki masa kesengsaraan, telah berubah dari seorang pemuda tampan penuh semangat dan vitalitas menjadi sosok seperti hantu. Dulu kamu pernah bilang kalau segala sesuatunya akan berubah seiring berjalannya waktu, jadi jangan meremehkan gadis miskin. Yun Wuxin mensibir, 30 tahun telah berlalu dalam sekejap. Kamu baru berada di tahap Mahayana sekarang, sementara aku sudah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan. Jurang pemisah antara kamu dan aku sebesar jurang yang dalam. Saat kau melangkah ke gunung pemakaman dewa, kau ditakdirkan untuk mati. Namun, mengingat persahabatan kita di masa lalu, aku bisa membiarkanmu mati dengan bermartabat. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat keluar dari badan Yun Wuxin. Aura dahsyat itu begitu kuat bahkan dapat membelah pohon-pohon tinggi di sekitarnya menjadi dua. Hembusan angin dingin bersiul melewati telinga Shen Nian, dan suara menyedihkan itu seperti ratapan roh jahat dari jurang. Shen Nian mencengkeram pedangnya erat-erat, dan cahaya perak terpancar dari sekujur badannya. Sambil menggumamkan serangkaian mantra, aura Shen Nian meningkat dengan mantap. Setelah kekuatan terkumpul, seluruh kekuatan badannya mula-mula terkumpul di tangan kanannya, kemudian terus-menerus disalurkan ke pedang, dan akhirnya terpusat di ujung pedang. Menghadapi Yun Wuxin, yang berada di alam lebih tinggi darinya, Shen Nian tahu bahwa dia harus bertarung dengan cepat dan tegas. Dia harus mengeluarkan kekuatannya yang paling kuat untuk menghadapi mantan kekasihnya. Tepat ketika konflik hendak pecah di antara keduanya, sepasang tangan hangat diam-diam menempel di tangan Shen Nianyu. Deru angin di sekitar tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu di sini? Melihat wajah yang dikenalnya, Shen Nian terkejut. Jarak antara Sekte Qingyun dan Gunung Dewa Pemakaman sangat jauh, dan dengan tingkat kultivasi Mahayananya, akan membutuhkan waktu hampir seharian untuk terbang. Terlebih lagi, setelah memasuki gunung, Anda akan menjumpai berbagai formasi yang membingungkan, dan akan membutuhkan banyak energi untuk menemukan tempat ini secara akurat. Namun, Lin Ningsam telah menjadi orang biasa tanpa keterampilan. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Guru, jangan takut, aku di sini. Lin Ningsam berkata sambil tersenyum. Di seberangnya, Yun Wuxin melihat mereka berdua berpegangan tangan, dan setelah melihat wajah muda Lin Ningsam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Tuan, haha, Shen Nian, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kamu punya hobi seperti itu sekarang. Cek, pemuda tampan berkulit halus dan berdaging lembut itu benar-benar pergi ke gunung pemakaman dewa sendirian untukmu. Dia memang layak menjadi murid baikmu. Xiaoning, mengapa kamu ada di sini? Shen Nian bertanya dengan cemas, tahukah kau bahwa bahkan aku, yang berada di tahap Mahayana, tidak akan pernah bisa kembali setelah memasuki gunung pemakaman dewa. Bagaimana orang biasa sepertimu bisa sampai di sini? Kau juga tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Lalu apakah kau di sini untuk mati? Lin Ningsam berkata sambil tersenyum. Shen Nian terdiam sesaat, dan akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, aku ingin menepati janji. Dia menceraikanku di depan semua orang di Sekte Qingyun di masa lalu. Hari ini, aku akan membalas dendam apapun yang terjadi. Berani, Lin Ningsam tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Gaya bicaranya yang santai langsung membuat Yun Wuxin marah. Menarik. Yun Wuxin bertepuk tangan, karena kamu dan muridmu saling menyayangi dengan begitu dalam, aku akan mengantarmu. Gelombang energi yin yang ekstrim terpancar dari badan Yun Wuxin, menyebabkan suhu di sekitarnya turun ke titik terendah. Hembusan angin dingin bertiup kencang, dan matanya yang merah, kulitnya yang pucat, serta rambut panjangnya yang acak-acakan membuatnya tampak menakutkan seperti hantu. Xiaoning, berjalanlah di belakangku. Shen Nian menatap Yun Wuxin dengan ekspresi serius, dan pada saat yang sama, dia mencoba mendorong Lin Ningsam di belakangnya dengan kedua tangannya, mencoba menggunakan badan mungilnya untuk melindungi Lin Ningsam. Namun, tangannya kosong. Lin Ningsam melangkah maju. Langkahnya tampak pelan dan biasa saja, tetapi sesungguhnya langkahnya mengandung hukum-hukum tertinggi. Pengadilan kematian. Yun Wuxin melengkungkan tangannya menjadi cakar dan mencengkeram leher Lin Ningsam dengan kejam. Di matanya, Lin Ningsam hanya orang biasa tanpa prestasi, dan dia bisa membunuhnya hanya dengan satu tatapan. Namun, bagi Yun Wuxin, pembunuhan semacam ini tidak ada artinya.
Dia ingin Shen Nian melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dia menyiksa Lin Ning Sam sampai mati sedikit demi sedikit. Dia paling suka perasaan ini. Wah, bagus juga ya jadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan, tapi kamu juga harus memperhitungkan kemampuanmu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Yun Wuxin tiba-tiba merasakan tenggorokannya dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat, dan kemudian seluruh orang itu terangkat. Tidak peduli seberapa keras dia melawan, itu tidak ada gunanya. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, Shen Nian sedikit bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yun Wuxin bersikap begitu ganas. Apakah dia sedang berakting? Tanpa berpikir panjang, Shen Nian menusukkan pedangnya pada punggung tangannya. Cahaya pedang melesat ke langit, dan kemanapun cahaya itu lewat, es yang terbentuk dari kondensasi energi pedang yang sangat dingin muncul dari udara tipis. Es ini diarahkan langsung ke Yun Wuxin, ingin membunuhnya seketika. Ledakan. Tiba-tiba, suara tumpul terdengar. Bongkahan es tersebut seakan menghantam dinding udara, lalu meledak hebat, pecahan-pecahan es beterbangan kemana-mana. Beberapa pecahan es bahkan menembus pepohonan. Sebagai seorang kaisar agung, apa gunanya menindas seorang kultivator kecil di tahap penyeberangan kesengsaraan? Suara nyaring bergema antara langit dan bumi. Ketika Shen Nian mendengarnya, dia sangat terkejut hingga muntah darah dan tampak lesu. Kaisar Agung, siapa? Shen Nian menyeka darah dari mulutnya, wajahnya serius. Apakah ada kaisar di sini? Saya tidak pernah menyangka bahwa seorang kaisar muda bisa lahir di tempat sekecil Donghuang. Suara itu datang dari kedalaman gunung pemakaman. Aku tidak tahu bagaimana kau berhasil menghindari mata-mata kami yang mengintip. Tetapi, kamu harus mengerti bahwa kamu baru saja memasuki wilayah kaisar dan kamu hanyalah seekor semut bagi kami. Mengingat kamu masih muda, kami dapat menyelamatkan nyawamu. Ini adalah kesepakatan antara mereka berdua, jadi jangan ikut campur. Jika tidak, jangan salahkan kami karena memusnahkanmu. Lin Ning Sam menatap ke kedalaman tanpa ekspresi. Dia melatih keterampilannya dan menemukan bahwa ada 7 biksu yang kuat di kedalaman gunung pemakaman dewa. Jika saya bersikeras campur tangan, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Lin Ning Sam mensibir, kalian 7 orang tua yang bersembunyi di pegunungan, apakah kalian berani mengambil tindakan? Setelah mengatakan itu, Lin Ning Sam melambaikan tangannya, dan tingkat kultivasi Yun Wuxin terus menurun, dan akhirnya jatuh langsung ke tingkat yang sama dengan Shen Nian. Konon katanya gunung pemakaman dewa itu aneh, siapa saja yang memasukinya pasti akan mati, bahkan kaisar pun tidak terkecuali. Tapi aku tidak percaya ini. Lin Ning Sam mengeluarkan pedang bayangan beku dari ruang sistem dan menyerahkannya kepada Shen Nian. Tuan, aku tidak akan mengingkari perjanjian 30 tahunmu. Yun Wuxin akan dibunuh oleh tanganmu sendiri. Dia memandang ke arah pegunungan yang dalam, tidak ada cara untuk menghadapi orang-orang tua yang bersembunyi di sana. Shen Nian mengambil pedang es, tetapi pikirannya masih bingung saat ini. Kaisar yang disebutkan oleh orang-orang kuat di gunung pemakaman dewa adalah Lin Ning Sam. Bukankah dia hanya orang biasa yang tidak berkultivasi? Maksudmu, aku baru saja meninggalkan sekte selama 1 hari dan muridku langsung berubah dari orang biasa menjadi seorang kaisar. Meskipun ada banyak keraguan di dalam hatinya, Shen Nian mengerti bahwa hanya ada satu hal yang perlu dia lakukan sekarang, mengambil pedang, membunuh Yun Wuxin, dan menyelesaikan simpul di hatinya yang telah berlangsung selama 30 tahun. Setelah Yun Wuxin dijatuhkan oleh Lin Ning Sam dan wilayah kekuasaannya jatuh, dia seperti bola yang kempes. Sekalipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya dia tetap terbunuh oleh pedang Shen Nian. Kutu kupret kau. Terdengar suara gemuruh yang keras, disusul dengan jatuhnya telapak tangan yang besarnya menutupi seluruh langit. Kupikir kau pendatang baru di alam kaisar, jadi aku tidak menyerangmu. Aku tidak pernah menyangka kau berani membantu orang lain membunuh orang-orangku dari gunung dewa pemakaman. Hari ini, seorang kaisar muda akan gugur di tanah terlantar timur. Sebuah telapak tangan hitam jatuh dari langit, dan tekanan yang besar menyebabkan ruang menjadi terdistorsi. Di tempat Lin Ning Sam berada, tanah retak, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang, dan batu-batu besar dari gunung berguling ke bawah disertai kobaran api yang membakar. Menghadapi telapak tangan hitam raksasa, Lin Ning Sam hanya menyerang dengan santai. Wah, kedua sisi bertabrakan di udara, dan telapak tangan besar itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap.
Hanya itu saja yang kamu punya. Lin Ning Sam mensibir, dasar orang tua, kau juga tidak bisa melakukannya. Jauh di dalam gunung pemakaman dewa. Bagaimana ini mungkin? Seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun aku hanya menggunakan 20% kekuatanku dalam serangan tadi, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh kaisar biasa. Lagi pula, dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki alam kaisar. Bagaimana dia bisa memiliki energi seperti itu? Orang tua itu jelas merasakan bahwa kekuatan tamparannya langsung melemah begitu mendarat. Di sampingnya, seorang lelaki tua lain mensibir, biar aku saja. Namun sesaat kemudian, hasilnya sama saja. Bagaimana itu mungkin? Kenapa kekuatanku menurun drastis sekarang? Mengapa tingkat kultivasinya hanya pada tahap awal Kaisar Agung? Saya adalah Kaisar, yang paling disegani di antara para Kaisar, memiliki kemampuan tempur paling kuat. Bagaimana mungkin aku tidak mampu mengalahkan anak muda ini? Alam ilahi tertinggi ini sungguh berguna. Lin Ning Sam menghela napas lega, itu memang kemampuan yang diberikan oleh sistem. Jadi kenapa kalau Anda adalah Kaisar? Selama masih dalam wilayah kekuasaanku, aku tak terkalahkan. Pertama-tama aku akan melemahkanmu hingga ke level 50-50 denganku, lalu menggunakan keterampilan dan kekuatan tempur yang lebih tinggi untuk menghancurkanmu. Menggigit. Terdeteksi bahwa rumput Netherworld 9 putaran lahir di kedalaman Gunung Dewa Pemakaman. Setelah tuan rumah memetik rumput Netherworld 9 putaran, dia dapat memurnikan pil Kaisar Netherworld untuk Shen Nian guna membantunya mengaktifkan badan Netherworld-nya. Setelah menyelesaikan misi, tingkat kultivasi tuan rumah akan dinaikkan ke tahap tengah alam Kaisar. Suara sistem tiba-tiba terdengar dalam pikiran Lin Ning Sam, menyebabkan jantungnya bergetar. Memperbaiki ramuan kekaisaran akan meningkatkan kultivasi Anda. Sebenarnya ada hal yang baik seperti itu. Lin Ning Sam melihat ke kedalaman dan mulai menjelajahi lokasi rumput Netherworld 9 putaran. Pada saat yang sama, gemuruh, tanah yang retak itu berguncang, dan sebuah badan kuno dan kuat yang telah terkubur di bawah tanah selama ribuan tahun muncul dari celah-celahnya. Di antara mahiat-mahiat ini, ada mahiat monster, setan, dan banyak manusia. Oh, sebagai seorang kaisar, kau tidak berani melawan aku secara langsung. Apakah trik semacam ini perlu sekarang? Lin Ning Sam mensibir. Nak, kami orang tua tidak perlu melakukan tindakan apapun untuk membunuhmu. Terdengar suara seorang kaisar, mahiat para kaisar ini cukup untuk membunuhmu. Ah, benarkah? Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah bendera. Bunyinya, 10.000 jiwa. Oh, tidak, bendera kaisar manusia. Sungguh beruntung. Ada begitu banyak jiwa kaisar yang tidak diinginkan siapapun. Wow, ini benar-benar memiliki jiwa yang telah mencapai tingkat sempurna dari alam kaisar. Sangat tepat untuk menjadi jiwa utama. Saat mahiat-mahiat kuno ini menerkam ke arahnya, Lin Ning Sam langsung memasukkan mereka semua ke dalam bendera kaisar manusia. Itu benar-benar disempurnakan dalam sekejap. Wah, apa yang sedang kamu lakukan? Jauh di dalam Gunung Dewa Pemakaman, suara-suara marah terdengar. Ini adalah mahiat Kaisar Agung. Apakah kamu sudah memurnikan semuanya? Apakah kamu masih seorang kultivator yang saleh? Bukankah ini pekerjaan kita di Gunung Pemakaman Dewa? Orang-orang tua yang bersembunyi di kedalaman bukanlah kaisar pada awalnya. Mereka hanyalah kaisar yang selamat dari perang antara makhluk abadi dan iblis. Setelah menderita luka pareh, mereka mempraktikkan cara jahat, terus-menerus menyerap kekuatan mahiat-mahiat ini, dan akhirnya menjadi kaisar selangkah demi selangkah. Ketujuh orang itu awalnya ingin mengendalikan mahiat-mahiat ini untuk membunuh Lin Ning Sam, dan kemudian menyerap energi lagi setelah semuanya tenang. Xiao Ning, bagaimana kamu bisa menjadi kaisar dalam semalam? Shen Nian bingung. Setelah melihat kemampuan Lin Ning Sam, dia tidak bisa menahan kebingungannya dan bertanya, bagaimana kamu mendapatkan panji 10.000 jiwa? Ini adalah senjata ajaib para setan, dan kami adalah biksu yang jujur. Ah, Lin Ning Sam tertegun sejenak, lalu menunjuk karakter pada bendera dan berkata, Tuan, harap lihat baik-baik, ini bendera kaisar. Demi dewa, ini bukan panji 10.000 jiwa. Tapi, bendera kaisar manusia milikmu tidak memiliki aura kaisar manusia yang perkasa, jadi mengapa bendera itu mengeluarkan asap hitam?
Lin Ning Sam menjelaskan, mungkin gas yang dikeluarkan oleh mahyat yang membusuk itulah yang mengontaminasi harta karunku. Ya, pasti begitu. Itu semua karena Gunung Dewa Pemakaman. Orang kuat di dalam tampaknya sangat marah. Bisakah kita melarikan diri? Shen Nian gemetar. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia memasuki Gunung Pemakaman Dewa, dia telah hidup selama bertahun-tahun dan telah mendengar bahwa ada kehidupan yang mengerikan jauh di dalam tempat ini. Tidak apa-apa, aku tak terkalahkan. Lin Ning Sam berjalan perlahan menuju kedalaman. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Seorang yang terhormat berteriak. Ketujuh orang itu telah memverifikasinya berkali-kali, dan pernyataan Lin Ning Sam agak aneh. Tidak peduli gerakan mematahkan apa yang mereka gunakan, semuanya diubah menjadi serangan kekuatan kaisar biasa sebelum menyentuh Lin Ning Sam, dan kemudian dengan mudah dimusnahkan oleh Lin Ning Sam. Aneh. Anak ini aneh sekali. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, meskipun para kaisar telah menjadi kuat, ada juga beberapa situasi aneh yang mereka rasa sulit untuk dilawan. Karena itu, mereka tidak akan memprovokasi Lin Ning Sam lagi. Saya mendengar bahwa rumput Netherworld 9 putaran lahir di Gunung Dewa Pemakaman. Para kaisar dan senior yang terhormat, mengapa Anda tidak memberikannya kepada generasi muda? Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum. Benar-benar lelucon. Rumput Netherworld 9 putaran harus tumbuh di tempat yang sangat dingin selama 8.000 tahun sebelum satu tanaman bisa tumbuh. Kau sudah menyimpan sumber energi kami, orang-orang tua, ke dalam panji 10.000 jiwa. Sekarang kau ingin mengambilnya. Teman baik, kamu makan dan minum di saat yang bersamaan, kan? Kalau kamu ada urusan, panggil kami Kaisar Senior, dan kalau kamu tidak ada urusan, panggil kami Pak Tua, kan? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Jika dunia tahu apa yang terjadi hari ini, di manakah wajah Gunung Dewa Pemakaman kita? Di manakah wajah para kaisar kita? Setelah beberapa saat, Lin Ning Sam meletakkan rumput yin misterius 9 transformasi di telapak tangannya dan menatap para kaisar tua di kedalaman dengan senyum konyol di wajahnya. Kamu sudah mengambil barang-barangnya, keluar dari sini. Kutu kupret denganmu, lebih baik kau tidak mati, bocah. Kalau tidak, aku akan menemukanmu di kehidupan selanjutnya dan membuatmu membayar. Sial, siapa gerangan orang ini? Aku tidak bisa membunuhnya, dan jurus pamungkasku bisa mengubahnya menjadi serangan biasa. Apakah ini masih dunia kultivasi? Melihat suara-suara keras itu, badan Shen Nian sedikit gemetar. Xiao Ning, kita sudah mendapatkan barangnya, ayo kembali ke sekte. Semua kaisar marah. Bagaimana mungkin dia, seorang kultivator kecil biasa dalam tahap Mahayana, berani tinggal di sini lebih lama lagi? Lin Ning Sam melambaikan tangannya, tidak usah terburu-buru, masih ada satu hal yang harus dilakukan. Tuan, aku punya rumput nether ini untuk memurnikan pil kaisar untukmu. Apakah kamu seorang alkemis? Wajah Shen Nian penuh dengan tanda tanya. Di mana dia belajar membuat alkimia? Sebagai seorang guru, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Sobat, apakah kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu selama ini? Lin Ning Sam tidak menyembunyikan kekuatannya. Dia adalah seorang kaisar. Dengan warisan dunia, dia dapat dianggap sebagai alkemis nomor 1 dalam sejarah. Sedikit saja imperial dan, itu dapat dibuat dengan mudah. Hehe, Teidan. Kaisar melihat semua yang dikatakan Lin Ning Sam. Wah, meskipun kemampuanmu sangat hebat, memurnikan pil bukanlah tugas yang mudah, apalagi memurnikan pil kaisar. Di mata mereka, Lin Ning Sam baru berusia 18 tahun. Seorang kaisar berusia 18 tahun sudah sangat kuat, dan Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda juga dapat memurnikan ramuan kekaisaran. Apakah ini mungkin? Alkimia bukanlah kultivasi. Meskipun kamu memiliki bakat unik dalam kultivasi, apakah mungkin untuk memurnikan pil kaisar tanpa akumulasi puluhan ribu tahun? Di antara kita, hanya satu orang yang tahu cara membuat pil. Kita telah mengutak-atiknya selama ribuan tahun, tetapi kita masih belum berhasil membuat pil kaisar. Jika kau bisa memurnikan pil kaisar, kami akan memberimu gunung pemakaman dewa ini. Mendengar ini, Lin Ning Sam mengeluh, aku telah memurnikan semua mahyat kaisar agung ini. Apa gunanya aku menggunakan gunung pemakaman dewa ini? Untuk mengubur diriku sendiri. Kalau tidak, setelah aku memurnikan pil kaisar, kalian semua akan bunuh diri.
Ketujuh kaisar kalian akan mati dan dimakamkan di sini. Ini disebut gunung pemakaman dewa. Setelah membuat 7 kaisar begitu marah hingga mereka melompat berdiri, Lin Ning Sam duduk di tanah. Dia membuka tangannya dan api ilahi 7 warna muncul di telapak tangannya. Ia bagaikan peri yang menari dengan gembira setelah mendarat di tanah. Segera setelah itu, Lin Ning Sam mengeluarkan kuali dan api ilahi melayang dengan sangat masuk akal. Yang dibutuhkan Lin Ning Sam untuk memurnikan pil Kaisar Netherworld kali ini adalah resep rumput Netherworld 9 putaran. Meski hanya 1 tanaman yang dibutuhkan, hal itu lebih sulit daripada memanjat ke langit. Pertama-tama, ramuan ini hanya tumbuh di tempat yang sangat yin, dan itu juga membutuhkan waktu 8.000 tahun. Jika ada perubahan sedikit saja selama 8.000 tahun ini, ia tidak akan bisa tumbuh. Lin Ning Sam menutup matanya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia membuat ramuan, berkat warisan dunia, dia lebih terampil daripada siapapun. Dia tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat, tetapi sebaliknya menggunakan hatinya untuk merasakan perubahan pada api suci dan perubahan di dalam tungku alkimia. Mengapa orang ini menutup matanya? Itu adalah obat ajaib yang butuh waktu 8.000 tahun untuk dibuat. Apakah kau membiarkannya meminumnya begitu saja? Apa yang kau tahu? Ini adalah tingkatan tertinggi dari alkimia, yang dikendalikan oleh pikiran. Hei, orang ini tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, langit di atas gunung pemakaman dewa, yang baru saja kembali tenang, tiba-tiba menjadi gelap. Tak lama kemudian, awan gelap bergulung-gulung datang dari kejauhan, dan guntur pun terdengar di angkasa. Awan badai yang bergulung-gulung membawa kekuatan pemusnahan, dan petir yang jatuh tampaknya benar-benar dapat menghancurkan dunia ini. Para kaisar mengangkat kepala mereka dan menatap awan yang bergulung-gulung. Mereka benar-benar merasakan penindasan yang kuat. Kesengsaraan guntur, tidak, kesengsaraan kaisar. Di dunia kultivasi, mudah bagi para alkemis untuk menimbulkan malapetaka surgawi saat mereka menciptakan ramuan yang kuat. Tetapi fenomena aneh yang ditimbulkan Lin Ning Sam kali ini benar-benar membuat para kaisar ini merasa ketakutan. Apakah orang ini benar-benar akan memurnikan pil kaisar? Lindungi makhluk kecil ini dengan baik. Aku telah mengutak-atiknya selama 10.000 tahun dan belum melihat pil kaisar terwujud. Kita tidak boleh membiarkan kesengsaraan kaisar menghancurkannya. Di bawah, Lin Ning Sam menghela napas lega dan perlahan membuka tungku alkimia. Di dalam tungku alkimia, ada sebuah pil yang mengambang di tengahnya. Ketika aku mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, awalnya aku merasakan sedikit kesejukan, lalu seluruh badanku seperti jatuh ke dalam gua es yang sudah ada selama ribuan tahun, dan berubah menjadi patung es. Sudah berakhir, seorang kaisar berkata dengan heran, kesengsaraan kaisar telah lenyap. Namun, ramuannya telah disempurnakan. Apakah ramuan ini tidak cukup untuk mencapai tingkat kekaisaran? Ini tidak benar. Kesengsaraan kekaisaran tadi 10 kali lebih mengerikan daripada saat aku menjadi kaisar. Mendengarkan kata-kata mereka, Lin Ning Sam hanya tersenyum. Saya seorang yang memiliki warisan dunia, bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Sekte Netherworld. Di ruangan yang tenang, Chu Qingge membuka matanya, dan pedang tajam yang tersembunyi di berbagai tempat di ruangan itu tiba-tiba muncul. Mereka melayang ke udara dan bergerak secara spiral di atas kepalanya. Kembali ke satu, suara dingin keluar dari mulut yang seperti buah ceri itu, dan jatuh bersamaan dengan jatuhnya suara Chu Qingge. Dalam sekejap, pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bayangan, dan akhirnya mengembun menjadi pedang emas. Saya akhirnya menguasai gerakan ini. Senyum segera muncul di wajah yang dingin dan cantik itu. Chu Qingge menatap pedang emas di tangannya dan bergumam. Setelah mempelajari jurus ini, aku bahkan bisa melawan seorang kultivator di tahap akhir Naschen Soul. Lin Ning Sam, perjanjian 3 tahun itu akan segera berakhir. Dulu, aku hanya bisa mengagumimu. Sekarang kedua belah pihak telah berbalik. Sudah saatnya kau merasakan apa yang kurasakan di masa lalu. Cincin di jari Chu Qingge tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Lalu, terdengar suara tua. 3 tahun lalu, kultivasi Lin Ning Sam benar-benar hilang. Mungkin mustahil baginya untuk berkultivasi lagi. Qingge, sekarang kamu hanya perlu 1 telapak tangan untuk membunuhnya. Chu Qingge mendengar ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, jangan khawatir, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ya,
Ada seorang lelaki tua yang tersembunyi di dalam cincinnya. Di permukaan, Chu Qingge memasuki Sekte Netherworld dan menjadi murid Sekte Netherworld, mempelajari seni bela diri di sini. Namun sebenarnya, ilmu silatnya banyak dipelajarinya dari kakek Jiezong. Dia memasuki Sekte Netherworld terutama untuk menggunakan sumber daya kultivasi di sini. Lagi pula, jika seseorang ingin menonjol di dunia kultivasi ini bersama para kultivator yang tak terhitung jumlahnya, di samping bakatnya sendiri, ia juga membutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Menurut Chu Qingge, hanya karena aku menerima dan menggunakan sumber daya di sini, bukan berarti aku adalah murid Sekte Netherworld. Qingge, sudah saatnya menunjukkan bakatmu pada Sekte Netherworld dan biarkan mereka memberimu lebih banyak sumber daya. Orang tua di atas ring berkata dengan suara yang dalam. Lin Ning Sam hanyalah batu loncatan di jalan menuju pertumbuhanmu. Gurumu akan membiarkanmu menyaksikan puncak dunia kultivasi. Pemakaman Gunung Dewa. Nama, Shen Nian. Tanda tanya. Kultivasi, tahap penyeberangan kesengsaraan. Tanda tanya. Konstitusi, Badan Netherworld. Kung Fu, teknik pedang pembunuh iblis, 10 mil S. Saat informasi panel muncul di mata Lin Ning Sam. Segera setelah itu, udara yang sangat dingin keluar dari badan Shen Nian, dan napas sedingin es itu benar-benar mengembun menjadi substansi, menyebabkan semua orang di sekitarnya jatuh ke dalam gua es. Ledakan. Sekejap petir jatuh dari langit dan mendarat di tanah gunung pemakaman dewa. Monster buas di gunung pemakaman dewa yang bersembunyi di dekatnya dan mengawasi tidak terbunuh oleh petir, tetapi ketakutan setengah mati oleh tekanan. His, anak ini menggunakan pil kekaisaran untuk membantu gadis itu menerobos tahap kesengsaraan. Sekarang, saat kultivasinya masih meningkat, dia malah memicu kesengsaraan surgawi. Badan macam apa ini? Aku telah hidup selama 10.000 tahun, mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Sebagai makhluk tertinggi, mereka juga telah menikmati pil kaisar dan mengetahui efek ajaibnya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat dan kekaisaran yang dapat mengubah fisik orang lain. Maka pada suatu ketika, ketujuh kaisar tua itu pun berpikir keras. Saya pernah mendengar tentang penjarahan fisik dan pengambilan alih badan, tetapi ini tentang membentuk fisik khusus di tempat. Apakah anak ini benar-benar seorang kaisar berusia 18 tahun? Mungkinkah ada makhluk agung kuno yang terlahir kembali? Ledakan, ledakan, ledakan. Saat sambaran petir pertama jatuh, semakin banyak awan gelap berkumpul lagi, melepaskan petir satu demi satu, mengisolasi Shen Nian. Lin Ning Sam tiba-tiba merasakan dorongan lembut dan tak terlihat, seakan-akan seorang wanita cantik mengulurkan tangan gioknya yang ramping dan lembut untuk perlahan mendorongnya keluar dari petir. Apakah ini efek tersembunyi dari warisan dunia? Lin Ning Sam menyentuh dagunya dan berkata, ini karena mereka tidak ingin aku tinggal dalam kesengsaraan surgawi. Memalingkan kepalanya untuk melihat Shen Nian yang tengah menutup matanya karena tercerahkan, Lin Ning Sam berpikir sejenak. Dia memurnikan ramuan kekaisaran dan membantu Shen Nian mengubah fisiknya, yang telah mengubah nasib orang lain. Jika dia tidak campur tangan dalam kesengsaraan alami ini dan membiarkan Shen Nian mengatasinya sendiri, itu akan memaksimalkan keuntungan pihak lain. Dalam satu hari, Gunung Dewa Pemakaman menyebabkan 2 bencana alam berturut-turut. Situasi yang aneh ini membuat kawasan terlarang ini menjadi pusat perhatian dunia. Beberapa makhluk kuat tersembunyi, monster tua, jenius kultivasi, dan biksu di dekatnya semuanya mengalihkan perhatian mereka ke gunung pemakaman para dewa. Banyak orang datang entah dari mana, dan kerumunan orang banyak muncul di luar bar. Betapa dahsyatnya bencana ini. Dengan begitu banyak guntur dan kilat, aku khawatir dunia akan hancur. Ada yang malu-malu dan takut tertimpa musibah surgawi, maka memandang dari jauh, namun sekilas pandang saja sudah membuat mereka merasa takut. Mereka merasa seperti akan meledak jika menatapnya lebih lama lagi. Sial, apakah para iblis di gunung pemakaman dewa akhirnya akan mendapatkan balasan setimpal? Hahaha, aku sudah lama kesal dengan mereka. Hari ini, bencana kekaisaran telah terjadi di gunung dewa pemakaman. Aku khawatir kaisar lain telah muncul dari sana. Seorang pria kuat tak dikenal berkata dengan ekspresi serius. Gunung Burial merupakan tempat yang sangat diminati. Seorang kaisar tua berkata dengan penuh emosi, meskipun ada banyak bahaya di sana, ada juga peluang besar. Ada kilatan di pupil matanya yang dalam itu,
dan sang kaisar di tahun-tahun terakhirnya tampaknya akan membuat suatu keputusan yang berani. Lihat, Hyotei muncul. Tiba-tiba, terdengar suara terkejut. Semua orang mendongak. Namun, di tengah awan badai yang bergulung-gulung, muncullah seorang pria berbaju zirah dan bermahkota. Pria itu tingginya 1000 meter, dan badannya yang besar lebih lebar dari gunung. Seekor naga bersayap es raksasa dengan 5 cakar mengepakkan sayapnya dan terbang mengelilingi Kaisar Es. Apakah ini Kaisar Es? Pemenang perang besar antara makhluk abadi dan iblis 10.000 tahun yang lalu, petarung terkuat. Kudengar setelah kemenangannya, dia menerobos kehampaan dan menuju dimensi yang lebih tinggi. Aku tidak menyangka dia akan muncul di sini sekarang. Kaisar Es memandang ke arah kedalaman gunung pemakaman dewa. Ketujuh kaisar itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya. Tatapannya bergerak perlahan, dan tatapan Bingdi akhirnya berhenti pada Lin Ning Sam. Kaisar Es, petarung terkuat 10.000 tahun lalu. Lin Ning Sam menatapnya dengan tenang. Saat berikutnya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan ketika dia melihat pihak lain menyerangnya, dia melawan tanpa ragu-ragu. Teknik telapak tangan keduanya bertabrakan di kehampaan. Tabrakan hebat itu tidak menimbulkan suara apapun, dan energinya menghilang dalam sekejap dengan cara yang aneh. Pada saat inilah sosok Kaisar Es berangsur-angsur menghilang. Naga bersayap es di sampingnya menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi, mula-mula berubah menjadi hujan es dan jatuh, lalu akhirnya mengembun menjadi sepotong baju besi biru dan jatuh ke tangan Lin Ning Sam. Terima berkah Kaisar Es, hati naga es. Kaisar Es yang lama telah menghilang. Seorang kaisar mengangkat kepalanya dengan gugup, dan setelah melihat baju besi di tangan Lin Ning Sam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ini, kenapa kau punya baju zirah Kaisar Es? Ini adalah harta karun yang dia gunakan untuk menaklukkan dunia, dan dia benar-benar memberikannya kepadamu. Mendengar ini, 6 kaisar di dekatnya memandang Lin Ning Sam. Itu tidak benar. Bukankah gadis di sebelahnya yang menyebabkan fenomena aneh itu? Mengapa Hyotei memberimu sesuatu? Apakah kamu mencuri harta orang lain? Apakah saya orang seperti ini? Lin Ning Sam langsung mengenakan baju zirahnya. Saat baju besi itu menyentuh badannya, baju besi itu berubah menjadi aliran cahaya. Bagi orang luar, baju besi Lin Ning Sam berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang sepenuhnya, tetapi Lin Ning Sam benar-benar merasakan kehadirannya. Kamu bukan perampok. Kaisar Zun mensibir, bisakah seorang kultivator yang memegang panji 10.000 jiwa menjadi hal yang baik? Kau kembalikan mahiat dari gunung pemakaman dewa kepada kami terlebih dahulu, dan kau mencuri barang-barang lelaki tua itu. Itu tidak benar. Mengapa kamu sudah berada di tahap tengah Kaisar Agung? Aku menjalani latihan keras selama 30 tahun sebelum aku mampu maju dari tahap awal Kaisar Agung ke tahap tengah. Anda sudah berada di tahap tengah. Para kaisar berada dalam keadaan panik. Ketika dia membuka matanya lagi, Shen Nian merasakan perubahan di badannya. Setelah meminum pil kaisar, tingkat kultivasinya melonjak dari tahap Mahayana ke tahap awal kesengsaraan, lalu ke tahap tengah, tahap akhir, dan sekarang telah disempurnakan. Satu langkah lagi dan Anda akan mampu mencapai level yang didambakan ratusan juta orang, alam kaisar. Mungkin tampak seperti hanya satu langkah untuk melampaui kesengsaraan dan menjadi Kaisar Agung, tetapi pada kenyataannya itu seperti jurang yang sulit. Setelah banyak kultivator mencapai kesempurnaan di tahap penyeberangan kesengsaraan, mereka berlatih keras selama ribuan tahun, mencoba segala cara yang mungkin, baik yang benar maupun yang tidak lazim, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat mencapai keinginan mereka. Tetapi, setelah mengaktifkan badan Netherworld, Shen Nian tidak lagi merasakan perasaan tidak berdaya yang tidak dapat dicapai. Sekarang, dia hanya berpikir bahwa dirinya masih muda dan belum cukup dewasa. Dia hanya perlu berlatih lebih banyak dan menyempurnakan keterampilannya. Kemudian, dia akhirnya akan mampu melintasi wilayah Kaisar. Xiao Ning berbalik dan menatap pemuda yang berkilauan seperti matahari. Shen Nian menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Ia sangat memahami bahwa perubahan yang dialaminya saat ini adalah berkat bantuan dari murid kesayangannya. Memikirkan hal ini, sepasang kaki giok melangkah cepat di tanah, dan Shen Nian membuka lengannya dan memeluk Lin Ning Sam dengan erat. Saya tidak bisa bernapas. Wajah Lin Ning Sam langsung memerah setelah disambar petir yang dahsyat. Setelah tingkat kultivasi Shen Nian meningkat dan fisiknya berubah,
Sosoknya menjadi lebih panas dari sebelumnya, dan ladang ranjaunya juga meluas pesat. Meskipun Lin Ning Sam seorang kaisar, dia tetaplah seorang pria. Siapa yang dapat menahan ini? Anda akan menggunakan ini untuk menyuap kaisar. Kaisar manakah yang dapat bertahan menghadapi ujian semacam itu? Tuan, masih ada orang luar di sini. Lin Ning Sam mengingatkan. Mendengar ini, wajah cantik Shen Nian memerah. Setelah merasakan tatapan yang datang dari kedalaman gunung pemakaman dewa, wajahnya memerah seolah meneteskan darah. Dia mundur dengan enggan. Mengapa aku merasa sedikit kosong? Lin Ning Sam bergumam pada dirinya sendiri. Apakah efek sampingnya sekuat itu? Xiao Ning, terima kasih telah banyak membantuku. Sulit bagiku, gurumu, untuk membalas budimu, kata Shen Nian. 3 tahun lalu, dia menerima Lin Ning Sam sebagai muridnya meskipun banyak yang menentangnya. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya. Guru, Anda terlalu sopan. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang murid. Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum. Yo, begitulah seharusnya seorang murid. Jauh di lubuk hatinya, seorang kaisar meniru ucapan Lin Ning Sam. Sebagai seorang kaisar, dia tidak bisa mengalahkan Lin Ning Sam dan sangat marah. Karena aku tidak bisa memukulmu, wajar saja kalau aku bersikap sarkastis padamu, kan? Dia adalah pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis cantik, dan dia juga memurnikan ramuan kekaisaran dan mengubah fisiknya melawan keinginan surga. Apakah itu yang seharusnya dilakukan seorang murid? Aku pikir, yang kau inginkan hanya badannya. Teman-teman lama di sekelilingnya pun menyuarakan hal yang sama. Benar sekali, Nona, kamu harus berhati-hati dengan orang seperti ini. Meskipun dia terlihat jujur, dia adalah orang yang paling licik. Saya pikir dia pasti berpikir tentang joki yang menghancurkan leluhurnya. Lin Ning Sam, 6. Mendengarkan fitnah para kaisar, Lin Ning Sam hanya melambaikan tangannya dan membentuk penghalang ruang di sekelilingnya, menghalangi semua suara dari dunia luar. Setelah semuanya tenang, mengapa mereka tidak berbicara? Shen Nian bertanya dengan bingung. Lin Ning Sam berkata, saya memblokir suara mereka. Mereka tidak dapat mendengar pembicaraan kita, dan kita tidak dapat mendengar pembicaraan mereka. Mendengar ini, Shen Nian menepuk lengan Lin Ning Sam dan berkata, aku tidak menyangka Xiao Ning, kamu benar-benar seorang kaisar yang hebat. Kamu telah menipu guru begitu banyak. Lin Ning Sam menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak berbohong padamu. Aku baru saja menjadi kaisar dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang kaisar dari orang biasa? Shen Nian bertanya dengan bingung. Lin Ning Sam tersenyum dan berkata, ya, itu rahasia. Muridmu dan aku punya banyak rahasia yang perlu kau pahami lebih dalam sebelum kau bisa mengetahuinya. Ngomong-ngomong, guru, sekarang setelah pekerjaan kita selesai, haruskah kita kembali ke sekte? Shen Nian menggelengkan kepalanya, tidak usah terburu-buru, kota Brahma dekat dengan gunung pemakaman dewa, kita bisa pergi menemui kakak senior ketujuhmu. Untuk memenuhi perjanjian 30 tahun ini, Shen Nian telah berlatih keras selama hampir 2,5 tahun. Dia sudah lama tidak keluar ke dunia luar. Kini balas dendamnya yang besar telah tercapai dan dia telah menjadi seorang kultivator yang mencapai tahap kesengsaraan sempurna. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, saatnya bersantai sejenak. Kakak senior ketujuh, Lin Ning Sam bingung. Dia baru memasuki puncak Wunian dalam 3 tahun terakhir, dan dia belum pernah melihat atau mendengar kabar tentang kakak perempuan seniornya. Kau akan tahu jika kau ikut denganku. Shen Nian tersenyum, aku akan memberitahumu secara rahasia, kakak senior ketujuhmu jauh lebih cantik dariku, gurumu. Untuk angka itu, ya, aku juga iri, Tuan. Kenapa? Kamu mau pergi dan ngobrol dengan kakak perempuanmu? Mendengar ini, Lin Ning Sam mengulurkan tangannya dan bertanya, di mana itu? Tunjukkan padaku arahnya. Shen Nian menunjuk ke arah itu. Lin Ning Sam memegang tangan Shen Nian dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke arah kehampaan. Tiba-tiba, sebuah retakan besar muncul di kehampaan di hadapan mereka. Lin Ning Sam membawa Shen Nian dan melarikan diri ke dalam kehampaan, dan retakan itu langsung tertutup. Kota Brahma, ini adalah kota yang terkenal dengan pengecoran senjatanya. Ada lebih dari 100.000 pandai besi di sini, dan toko senjata dapat dilihat di setiap sudut. Setiap toko senjata menjual berbagai macam senjata. Jika pelanggan masih tidak menyukai senjata setelah memilihnya,
bos akan secara pribadi membuat senjata yang cocok untuknya saat itu juga. Xiao Yuxuan merupakan seorang penyihir terkenal di kota Brahma. Pada saat yang sama, dia juga merupakan murid Wu Nianpik dan kakak perempuan ketujuh Lin Ningsam. 10 tahun yang lalu, kekasih Xiao Yuxuan datang ke rumahnya untuk memutuskan pertunangan. Demi mendapatkan sumber daya kultivasi dan membuat kemajuan lebih jauh, pihak lainnya memilih menikahi putri dari Master Cabang East Wilderness dari Foundry Pavilion. Pavilion pengecoran terdiri dari sekelompok pabrik pengecoran yang kuat. Setelah ribuan tahun pembangunan, tempat ini telah menjadi tanah suci yang paling didambakan bagi pabrik pengecoran. Xiao Yuxuan datang ke kota Brahma dengan hati penuh amarah. Meskipun tempat ini tidak dapat dibandingkan dengan Foundry Pavilion, kekuatan pengecoran di sini tidak boleh diremehkan. Xiao Yuxuan yang kuat sepanjang hidupnya bersumpah bahwa ia akan membuat nama untuk dirinya sendiri di sini. Dia akan mengalahkan pasangan itu dengan cara terbaik yang bisa dilakukan orang lain. 8 tahun berlalu dalam sekejap, dan Xiao Yuxuan juga menjadi insinyur pengecoran yang sangat terkenal dari seorang awam. Dalam kehampaan, Lin Ningsam menatap sebuah toko yang tidak jauh dari sana. Di toko itu, seorang wanita berpakaian seperti pekerja pengecoran sedang mengayunkan palu godam untuk menempa besi berulang kali. Apakah ini kakak perempuanku? Sungguh kontras. Melihat penampilan Xiao Yuxuan, Lin Ningsam terkejut. Pakaian pemerannya sangat besar bagi kebanyakan orang, tetapi pada Xiao Yuxuan, pakaian itu tidak dapat menyembunyikan badannya yang sempurna dan seksi, dan beberapa lekuk badannya bahkan agak sempit. Area sempit ini juga akan bergetar saat besi dipukul. Lin Ningsam tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang begitu seksi dan cantik benar-benar menggunakan palu godam untuk menempa besi. Yah, aku tidak berbohong padamu, kan? Shen Nian tersenyum dan berkata, aku iri dengan bentuk badannya. Selagi dia bicara, dia tak dapat menahan diri untuk melihat ke bawah ke arah ladang ranjau yang menjulang tinggi. Jangan dilihat, badanmu juga besar. Lin Ningsam menambahkan. Ah, Shen Nian tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi, sekelompok pria agresif tiba di luar toko Xiao Yuxuan di bawah. Xiao Yuxuan yang tengah menempa besi tiba-tiba menghentikan palu di tangannya dan menatap tajam ke arah pria terdepan itu. Xiao Yuxuan, kita bertemu lagi. Apakah kau pikir kau bisa menarik perhatian Foundry Pavilion hanya dengan trik kecilmu ini? Hanya dengan tipuan kecilmu ini, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kakak senior akan diganggu, Tuan, saya akan pergi dan membunuh mereka semua sekarang juga. Dalam kehampaan, Lin Ningsam menatap pemandangan di depan toko pengecoran dan berkata dengan suara yang dalam. Sebagai penjelajah waktu, Lin Ningsam seharusnya tidak memiliki terlalu banyak perasaan terhadap tempat ini. Akan tetapi, mungkin karena badan yang ditempatinya, atau mungkin karena para guru dan saudari senior di puncak Wunian semuanya begitu memikat, Lin Ningsam menaruh perasaan terhadap mereka. Lagi pula, siapakah yang akan menolak wanita cantik? Tak perlu. Tepat ketika Lin Ningsam hendak berjalan keluar dari kehampaan, Shen Nian mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia berkata, kakakmu adalah gadis yang kuat dan mandiri. Jika kamu membantunya mengatasi masalah ini secara langsung, dia akan merasa tidak senang. Lagi pula, orang yang memprovokasi dia sekarang tidak lain adalah pria yang memutuskan pertunangannya 10 tahun lalu, Liu Tianyi. Di puncak Wunian, semua orang, mulai dari guru puncak hingga murid, pertunangannya dibatalkan, dan terbentuklah aliansi Avengers dari pertunangan yang putus. Lin Ningsam adalah satu-satunya murid laki-laki di sini. Kalau saja dia tidak putus pertunangannya dan tidak diberi karunia sebelumnya, Shen Nian tidak akan menerimanya sebagai muridnya. Kakak perempuanmu telah berada di kota Brahma selama 10 tahun. Dia telah mempelajari keterampilan menempa dengan tekun setiap hari, hanya untuk mengalahkannya menggunakan gerakan yang dikuasai lawan, kata Shen Nian. Lin Ningsam menyentuh dagunya, memperhatikan setiap gerakan orang-orang di bawahnya. Hei, bukankah ini kutu kupret itu? Bagaimana dia bisa datang ke tempatku? Xiao Yuxuan mengejek, kenapa? Apakah perempuan jalang di rumah itu bersedia membiarkanmu keluar? Oh tidak, aku tidak menyangka kalau kamu, seorang gigolo, punya kaki dan telapak kaki yang bagus sehingga kamu bisa keluar rumah sendirian. Mendengar ini, Liu Tianyi tertawa dan berkata, oh, apakah kau pikir kau bisa membuatku marah hanya dengan beberapa kata? Sambil berbicara,
dia melangkah maju dan memandangi senjata yang belum selesai di depan toko. Di kota Brahma, dikatakan bahwa kemampuan casting Master Xiao sangat sempurna, tetapi setelah melihatnya hari ini, tampaknya dia biasa saja. Liu Tianyi melambaikan tangannya, dan seseorang di belakangnya menyerahkan palu emas hitam dan tas Qiankun. Perjanjian 10 tahun antara kita berdua akan segera berakhir. Hari ini aku di sini untuk memenuhi perjanjian itu terlebih dahulu dan melawanmu sampai mati. Sebenarnya, bukan Liu Tianyi yang ingin datang ke sini untuk menepati janji, tetapi harimau betina di rumah tahu tentang kesepakatan mereka. Terlebih lagi, saya kebetulan mendengar bahwa cinta pertama Liu Tianyi, Xiao Yuxuan, sedang mempelajari teknologi pengecoran di kota Brahma. Sebagai seorang wanita, dia langsung menjadi pencemburu. Lagi pula, siapa yang akan menoleransi suaminya yang memiliki perjanjian 10 tahun dengan cinta pertamanya? Dia tidak peduli apa kesepakatan pihak lain, dia hanya ingin Xiao Yuxuan mati. Oleh karena itu, Liu Tianyi diberi perintah kematian, dan dia harus datang ke sini dan membunuh Xiao Yuxuan dengan tangannya sendiri, dan mengikutinya ke sini. Bukan pengawal, tapi pengawas. Kalau kamu mendapati mereka berdua ada yang berniat menghidupkan kembali, segera bunuh mereka berdua. Jika Liu Tianyi tidak mengambil tindakan, orang-orang di sekitarnya akan membunuh Xiao Yuxuan dan kemudian menyingkirkan Liu Tianyi. Kita masih punya waktu setengah tahun lagi hingga tercapai kesepakatan. Xiao Yuxuan sedang sibuk membuat senjatanya dan tidak ingin menyetujui Liu Tianyi secara langsung untuk saat ini. Apa, kamu takut? Liu Tianyi sedikit cemas, tetapi dia tetap tersenyum sinis. Saya mengerti, teknologi casting sangat mendalam. Dan bagaimana mungkin Anda, yang baru mulai belajar 10 tahun yang lalu, bisa mempelajari keterampilan yang sesungguhnya? Sekarang kamu takut padaku, dan kamu ingin menghabiskan waktu setengah tahun untuk belajar secara intensif dan melampauiku. Haha. Xiao Yuxuan dikenal sebagai wanita tercantik di kota Brahma, dan toko pengecorannya sering dikunjungi dan diperhatikan oleh pelanggan. Apa yang terjadi pada saat itu langsung menarik perhatian banyak penyiar di kota. Apa yang terjadi? Apakah Nona Xiao sedang membuat masalah? Haha, aku khawatir itu adalah pria licik lain dengan niat penuh nafsu yang ingin menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian dewiku. Aku sudah sering melihat hal semacam ini. Haha, dasar bocah kurang ajar, apakah benar-benar mengira Nona Xiao hanyalah vas bunga? Keahliannya termasuk yang terbaik di antara kita. Mendengarkan perkataan semua orang, Liu Tianyi bertepuk tangan. Wah, aku tidak menyangka kamu punya begitu banyak penggemar. Mengapa? Salah satu guru terbaik tidak berani menerima tantanganku sekarang. Setelah memalu dan menempa senjata yang sudah dipadamkan itu lagi, Xiao Yuxuan memasukkannya ke dalam tas Qiankun untuk disimpan dengan aman. Kemudian dia mengangkat lehernya yang putih dan ramping seperti angsa dan menatap Liu Tianyi dengan tatapan dingin. Xiao Yuxuan berkata, bagaimana kita membandingkannya? Sederhana saja, kita akan berkompetisi dalam menempa pedang. Liu Tianyi berkata, siapapun yang menempa pedang yang lebih baik dalam waktu 1 jam akan menang. Yang kalah mati. Baiklah, aku berjanji. Mendengar bahwa yang kalah akan mati, Xiao Yuxuan langsung setuju. Selama 9 tahun terakhir, setiap saat dia selalu berpikir untuk membunuh Liu Tianyi dengan tangannya sendiri. Kini, kesempatannya telah tiba. Saya ingin meminta semua rekan Tao di kota ini untuk memberi saya kesaksian. Xiao Yuxuan menatap para biksu yang sedang menonton dari kejauhan dan berkata, dia mempertaruhkan nyawanya denganku. Yang kalah akan mati. Kota Brahma terkenal dengan industri pengecorannya. Ada populasi besar yang mengambang di sini, dan di masa lalu, adalah hal yang umum untuk melihat pelanggan berkelahi satu sama lain setelah tidak puas dengan hasil produk. Oleh karena itu, penguasa kota Brahma menetapkan aturan bagi semua orang, perkelahian tidak diperbolehkan di sini, yang diperbolehkan hanyalah perlombaan keterampilan menempa. Di sini, menyakiti orang tidak diperbolehkan, apalagi membunuh orang. Penguasa kota adalah seorang kaisar agung, dan peraturan yang ditetapkannya telah membuat kota Brahma sepenuhnya stabil. Berjudai dengan nyawa, seberapa dalam dendam mereka berdua hingga memainkan permainan besar seperti ini. Sial! Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat ada orang yang mempertaruhkan nyawanya. Aku tidak menyangka Dewi Xiao berani memainkan permainan sebesar itu. Dewi Xiao, kami mendukungmu. Tunjukkan pada tuan pengecoran asing ini kekuatan kota Brahma kita.
Setelah mereka berdua menyelesaikan persiapan mereka, para penonton secara sadar memberi ruang bagi Liu Tianyi untuk menempa. Liu Tianyi mengeluarkan sepotong besi hitam Tianshan yang beratnya 1000 pon dan beberapa bahan untuk membuat pedang dari tas Qiankunnya. Besi hitam Tianshan. Apakah dia dari paviliun pengecoran tanah terlantar timur? Seorang kepala pengecoran yang jeli langsung menebak identitas Liu Tianyi setelah melihat besi hitam. Besi hitam Tianshan diproduksi di Eastern Wilderness dan hanya digunakan oleh pabrik pengecoran lokal. Senjata yang terbuat darinya dapat memotong besi seperti lumpur, dan orang kuat dengan pedang dapat dengan mudah memotong gunung. Sialan, aku heran kenapa mereka bertaruh begitu banyak sejak awal. Ternyata kaulah si tikus dari pabrik pengecoran. Dia jelas ada di sini untuk mengacaukan segalanya. Dewi Xiao, beri dia pelajaran. Pabrik pengecoran Brahma City tidak puas dengan Foundry Pavilion selama bertahun-tahun. Pavilion Foundry telah berdiri selama bertahun-tahun. Pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia, dan seringkali menindas perusahaan pengecoran yang tidak memiliki latar belakang dan tidak bergabung dengan Foundry Pavilion. Namun berbeda di kota Brahma. Tidak peduli aliran atau sekte mana Anda berasal, selama Anda ingin mempelajari seni casting, Anda dipersilakan untuk bergabung kapan saja. Anda tidak perlu membayar biaya apapun, Anda hanya perlu mengurus makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi Anda sendiri. Haha, sekumpulan sampah yang tidak punya keterampilan apapun, mencoba mengganggu pikiranku dengan kata-kata. Ketika dia tiba di pertandingan tandang, menghadapi hinaan dan ejekan banyak orang, wajah Liu Tianyi terlihat sangat tenang. Melihat Xiao Yuxuan yang sedang menempa pedang di hadapannya, Liu Tianyi mensibir dalam hatinya, hari ini, aku akan membunuhmu. Kota Brahma, Liu Tianyi memegang pisau di tangan kanannya dan melemparkan besi hitam Tianshan seberat 1000 pon ke langit dengan tangan kirinya. Saya melihatnya mengayunkan pedang dengan tenang menggunakan tangan kanannya. Pergerakannya tampak santai, tetapi begitu cepat, sehingga orang-orang tidak dapat melihat dengan jelas. Hanya sisa-sisanya yang dapat dilihat. Desis, desis, desis. Cahaya pedang jatuh pada besi hitam Tianshan, dan besi itu hancur berkeping-keping seperti tahu lunak saat disentuh. Hanya dalam satu tarikan waktu, besi hitam Tianshan terbagi menjadi 100 bagian yang sama. Bangkit, Liu Tianyi berteriak keras, dan bola api biru tua muncul dari udara tipis. Dia menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya, dan angin kencang menyebabkan 5 potong besi hitam beterbangan. Seketika, ia melepaskan energi spiritual yang kuat untuk menghubungkan kelima potongan besi hitam tersebut, lalu menggunakan api biru tua untuk meredamnya. Sambil berlatih bela dirinya, dia memegang palu emas ungu di tangannya dan memukulnya berulang kali. Setelah beberapa saat, dia telah menempa gagang pedang. Wah, dia berhasil membuat gagang pedang dalam waktu yang singkat. Orang ini pasti sangat hebat. Ya, kemampuannya tidak lebih buruk dari Dewi Xiao, dan kultivasinya jauh lebih tinggi dari Dewi Xiao, dan energi spiritualnya lebih kuat. Aku khawatir kali ini sesuatu yang buruk akan terjadi. Oh, tidakkah kau tahu betapa hebatnya Dewi Xiao? Dia adalah master pengecoran yang menunjukkan kekuatannya di babak kedua. Master pengecoran sebelumnya tampil sangat baik di babak pertama, tetapi mereka semua dikalahkan olehnya pada akhirnya. Saudaraku, ini paviliun pengecoran yang akan mengacaukan segalanya. Sebagai anggota kota Brahma, kita harus mendukung Dewi Xiao. Di sisi lain, Xiao Yuxuan di toko tidak mau kalah dan menyelesaikan pembuatan gagang pedang hampir pada waktu yang bersamaan. Apa yang ditempa mereka berdua bukanlah senjata biasa, melainkan senjata spiritual yang mengandung energi spiritual. Kedua musuh bebuyutan itu mengerahkan segenap upaya mereka dalam kompetisi sejak awal. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, mereka tidak berani santai sedikit pun. Oleh karena itu, baru 5 menit berlalu dan keduanya sudah berkeringat deras dan saraf mereka luar biasa tegang. Xiao Yuxuan memegang palu besar dan memukulkannya berulang kali, menghantam besi hitam yang sudah padam itu dengan tepat. Dia berhenti sesekali, lalu menundukkan kepala untuk mengamati lengkungan senjata itu. Putihnya salju yang tidak disengaja terungkap. Hal ini membuat banyak pekerja pengecoran pria bersemangat dan hidung mereka terasa panas. Kultivasi Yuxuan jauh lebih rendah daripada Liu Tianyi. Jika dia mengejar kesempurnaan tertinggi, dengan penempaan intensitas tinggi seperti itu, saya khawatir dia akan runtuh dan gagal di babak kedua. Shen Nian tidak tahu cara melemparkan jurus, tetapi sebagai seorang kultivator,
dia jelas dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yuxuan perlahan menurun, sementara kekuatan spiritual pihak lain masih penuh. Tidak masalah, pedang kakak ketujuh sudah terbentuk. Dilihat dari penampilannya saat ini, hasil karyanya akan jauh lebih baik daripada milik Liu Tianyi. Di samping, Lin Ningsam berkata dengan tenang. Kamu bisa melempar. Shen Nian bertanya dengan heran, mengapa aku tidak tahu? Dia membuka matanya lebar-lebar seolah tersambar petir. Jika tingkat kultivasi Lin Ningsam saat ini adalah hasil dari latihan rahasia, lalu dari mana dia mempelajari teknik menempa? Tahukah kamu, Lin Ningsam sudah tinggal di sekte itu sejak dia masih kecil dan jarang keluar. Tak seorang pun di sekte itu yang mengetahui seni casting, dan tidak ada bahan bagi Lin Ningsam untuk dipelajarinya sendiri. Karena aku adalah pandai besi tingkat kaisar. Lin Ningsam berkata tanpa menyembunyikan apapun. Apakah kamu seorang pemalsu tingkat kaisar? Kamu pasti bercanda. Shen Nian tidak mempercayainya. Berdasarkan catatan sejarah, pandai besi tingkat kaisar terakhir ada 30.000 tahun yang lalu. Bahkan kepala Master Paviliun Pengecoran, yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia, tidak berani menyebut dirinya sebagai Master Pengecoran tingkat kaisar. Rumor mengatakan bahwa senjata spiritual yang ditempa oleh pandai besi tingkat kaisar memiliki kesadaran independen. Kaisar tidak perlu mengambil tindakan, ia dapat melukai kultivator yang telah mencapai puncak periode kesengsaraan sendirian. Lihat, Liu Tianyi sedang gelisah sekarang, kata Lin Ningsam. Ding ding ding, palu raksasa itu terus menyerang, dan Xiao Yuxuan mengendalikan energi spiritual untuk meremas dan mengukir pola pada pedang. Sinar cahaya keemasan muncul, membuat pola yang diukirnya bersinar di bawah sinar matahari. Di sisi berlawanan, Liu Tianyi melihat kemajuan Xiao Yuxuan dan tidak bisa menahan keringat di dalam hatinya. Tidak mungkin, dia baru belajar selama 10 tahun. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Liu Tianyi tidak dapat mempercayainya. Dia telah diajarkan langkah demi langkah oleh Master Pengecoran di pabrik pengecoran. Kultivasi dan pengetahuannya lebih mendalam daripada Xiao Yuxuan, jadi mengapa dia begitu tertinggal sekarang? Hehe, pedang Dewi Xiao sudah dalam tahap penyelesaian. Selama dia bisa mengendalikan ritme dan memoles beberapa detail, pedang itu akan menjadi pedang yang sangat bagus. Xiao Yuxuan baru belajar casting selama 10 tahun, dan dia telah membuat kemajuan yang sangat pesat. Saya merasa bahwa selama dia terus belajar dan menemukan beberapa peluang, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat kekaisaran di masa depan. Di belakang Liu Tianyi, sekelompok biksu berjubah hitam saling memandang. Mereka saling memandang dan berkomunikasi melalui udara. Aku tidak pernah menyangka Xiao Yuxuan akan memiliki kemampuan sekuat itu. Ini benar-benar di luar dugaan kami. Jika ini terus berlanjut, Permaisuri Pangeran akan kalah dari Xiao Yuxuan, dan paviliun pengecoran kita akan kehilangan muka. Hei, gadis yang sangat menjanjikan, tapi dia kebetulan berada di kota Brahma, dan wanita tertua ingin kita membunuhnya. Karena dia tidak dapat digunakan oleh paviliun pengecoran kita, dia tidak punya pilihan selain Mahtei. Setelah kompetisi ini, mereka telah memastikan bahwa Liu Tianyi tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Xiao Yuxuan. Jika ada emosi, itu hanyalah kemarahan dan keinginan untuk membunuh Xiao Yuxuan. Liu Tianyi telah lulus ujian kita. Sebagai permaisuri paviliun pengecoran kita tidak bisa membiarkannya Mahtei di sini. Seorang lelaki berjubah hitam melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa tak seorang pun yang tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada dia. Tiba-tiba dia punya ide dalam benaknya. Jari-jari tangan kanannya bergerak perlahan dengan kecepatan yang tak terasa. Kemudian napas tanpa fluktuasi keluar dengan lembut. Tunggu sampai aku menjatuhkan senjatamu ke tanah dan menangkis sudutmu. Lalu aku akan melihat bagaimana kau menyelesaikannya. Pria itu berpikir dalam hati bahwa dia yakin Xiao Yuxuan saat ini hanya memperhatikan senjatanya dan tidak berniat memperhatikan perubahan halus di sekelilingnya. Selama dia berhasil dalam serangan itu, Xiao Yuxuan akan menyebabkan kehancuran total karena kegagalannya dalam serangan terakhir. Namun, apakah Foundry Pavilion hanya bersedia melakukan hal-hal yang meragukan seperti itu? Lin Ningsam, yang telah mengamati situasi keseluruhan dalam kehampaan, mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Momen berikutnya, ledakan. Mula-mula terdengar suara tumpul. Segera setelah itu, aliran udara meledak dan menyerbu ke arah Liu Tianyi seperti tsunami. Ledakan.
Liu Tianyi yang tengah berkonsentrasi menempa, tersapu oleh gelombang ini, seluruh badannya terjatuh ke belakang dengan cepat bagaikan layang-layang yang talinya putus. Orang-orang yang menonton di dekatnya takut terkena dampaknya dan segera bubar ke segala arah. Liu Tianyi terus terbang mundur hingga ia ditangkap oleh pria berjubah hitam, lalu ia berhenti. Senjata yang baru saja ditempanya juga hancur total oleh ledakan itu, dan besi hitam Tianshan berubah menjadi bubuk. Siapa ini? Sekelompok pria berjubah hitam berteriak dengan marah. Mereka mencari dengan marah namun tidak menemukan jejak dan akhirnya hanya bisa menyalahkan Xiao Yuxuan. Itu pasti kamu. Pangeran Permaisuriku sudah dalam tahap akhir pekerjaannya. Kau pasti takut dengan pekerjaannya, jadi kau menyuruh seseorang menyabotasenya. Hari ini, jika kamu tidak menyerahkan orang-orang di belakangmu, kami akan menghancurkan tokomu di depan umum. Siapakah orang yang ada di dalam kegelapan itu? Xiao Yuxuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia memandang Liu Tianyi yang tergeletak di tanah, terluka parah dan muntah darah. Mengapa orang ini tiba-tiba terluka? Apa yang terjadi dengan ledakan tadi? Xiao Yuxuan tidak mengerti. Kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan kemampuannya untuk mengendalikan api spiritual juga sangat kuat. Selain itu, dia tidak menyadari adanya fluktuasi kuat dalam energi spiritual tadi. Sepertinya energi itu meledak secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Melihat ekspresi agresif dari sekelompok pria berjubah hitam, Xiao Yuxuan mensibir, "Kenapa? Kalian dari paviliun pengecoran tidak sanggup kalah?" Semua orang memperhatikan. Tadi aku sedang berkonsentrasi menempa senjata, dan tidak ada fluktuasi energi spiritual di sekitar. Api spiritualnya sendiri yang lepas kendali dan menyebabkan ledakan. Begitu kata-kata itu diucapkan, para pendeta di kota itu pun mengulanginya. Benar sekali, Xiao Yuxuan tidak melakukan apapun. Dia hanya membuat pedang dan tiba-tiba dituduh melakukan sesuatu. Hanya mereka yang menuduh orang lain secara salah yang tahu betapa salahnya mereka. Haha, setelah bertahun-tahun, kupikir paviliun pengecoran sudah berubah, tapi aku tidak menyangka masih suka melakukan hal-hal seperti memfitnah orang lain untuk menutupi masalahnya sendiri. Bagaimana bunyi kalimat tersebut? Seekor guguk akan selalu memakan kotoran. Kompetisi pengecoran yang diadakan sekali dalam 1 dekade akan segera dimulai. Kompetisi ini dipimpin oleh paviliun pengecoran. Bagaimana dengan ini? Berikan saja kejuaraan kepada orang-orang dari paviliun pengecoran Anda. Tidak perlu melalui formalitas. Mendengar ejekan dari orang banyak, wajah para komentator berjubah hitam menjadi pucat. Mereka mengepalkan tangan, dan napas yang kuat meraung keluar dari badan mereka. "Apa katamu?" Kepala pengecoran berjubah hitam Feng Xiong berteriak keras dan menatap dengan penuh kebencian ke arah kepala pengecoran yang mengatakan bahwa guguk akan selalu memakan kotoran. "Paviliun pengecoranku melakukan segala sesuatunya dengan bersih, bagaimana mungkin aku memfitnah orang lain sesuka hati?" Feng Xiong menunjuk Xiao Yuxuan dan berkata dengan suara yang dalam, "Sebaliknya, kaulah yang menggunakan tipu daya licik untuk menyabotase Pangeran Permaisuriku ketika dia hendak menyelesaikan pekerjaannya. Jika tidak, bagaimana dia bisa gagal dan terluka parah? Aku akan mengatakannya lagi, Xiao Yuxuan, jika kau tidak menyerahkan orang-orang di belakangmu, kami akan menghancurkan tokomu hingga berkeping-keping hari ini." Bagaimana mungkin para mandor pengecoran di sekitarnya bisa menerima perilaku Feng Xiong yang sombong? Seketika banyak penyihir mengelilingi para pria berjubah hitam itu. "Apa, kalian dari Foundry Pavilion berani membuat masalah di kota Brahma kami? Sialan, kamu nggak punya kemampuan dan nggak tahan kalah, kan? Coba katakan lagi kalau berani. Jumlah orang kita lebih banyak dari kamu." Merasakan aura kemarahan di sekelilingnya, Feng Xiong mendengus dingin, dan aura kesempurnaan dalam periode kesengsaraan tiba-tiba dilepaskan. Pada saat yang sama, sambil memegang tombak berwarna merah darah di tangannya, Feng Xiong berdiri di tanah seperti raksasa, dengan aura supremasi yang menyapu seluruh tempat. Hal ini secara langsung membuat para pendeta yang siap beraksi mundur ketakutan. Pabrik pengecoran menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pengecoran, dan hanya sebagian kecil waktunya dihabiskan untuk praktik. Dalam profesi ini, seorang penyihir di tingkat Mahayana sudah menjadi master tingkat atas. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Xiong ternyata adalah seorang ahli pengecoran yang telah mencapai tahap kesengsaraan yang sempurna. "Apa, bukankah kalian ingin membuat paviliun pengecoran kita terlihat buruk?" Feng Xiong mengejek, "Hari ini,
Aku akan menghancurkan toko ini di depanmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika ada yang berani menghentikanku, jangan salahkan tombak itu karena buta. Di dalam toko, Xiao Yuxuan memandang Feng Xiong yang siap menyerang, tangan merah mudanya yang halus terkepal erat. Meskipun dia tahu dia tidak bisa menang, dia bertekad untuk berjuang keras. Tampaknya Anda bertekad untuk tidak menyerahkannya. Feng Xiong berkata dengan suara dingin, dan aliran energi spiritual berkumpul dan melewati tangan kanannya dan berkumpul di tombak itu. Ia berpikir dalam hati, asalkan aku membunuhnya, maka tugas yang diberikan nona muda itu akan selesai. Meskipun paviliun pengecoran berseberangan dengan kota Brahma, ada banyak orang berbakat di kota ini. Aku tidak boleh membuat keributan terlalu banyak hari ini. Menunjuk tombak ke arah Xiao Yuxuan, Feng Xiong berteriak, "Mah Tei!" Mendesis. Tombak di tangannya terangkat ke udara, membawa serta kekuatan guntur yang tak terbatas. Feng Xiong bersumpah untuk membunuh dengan satu pukulan. Menghadapi serangan murka dari kultivator tahap kesengsaraan sempurna, Xiao Yuxuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tepat saat dia hendak mengaktifkan kemampuannya untuk melawan, tombak lawan sudah tiba di depannya, mengarah tepat ke dahinya. Secara naluri, Xiao Yuxuan menutup matanya, seolah menunggu datangnya kematian. Untuk sesaat, Xiao Yuxuan tidak dapat mendengar suara apapun yang datang dari sekelilingnya. Dunia tampaknya telah kembali damai dan waktu seolah berhenti. Aku tidak mati, ataukah kematian begitu saja, tanpa kesadaran apapun. Xiao Yuxuan mengira dia sudah mati. Dia membuka matanya dengan keras, seolah-olah dia merangkak dengan enggan dari neraka ke dunia manusia. Saat dia membuka matanya, tetapi dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di depannya di bawah sinar matahari. Pemuda itu berambut panjang dan berkibar. Dia berbalik dan menatap Xiao Yuxuan, dan keduanya saling memandang. Xiao Yuxuan melihat wajah orang itu dipenuhi dengan senyum cerah. Pertama-tama dia tanpa sadar melirik Lin Ning Sam. Orang di depannya memiliki bahu lebar dan pinggang ramping, dan badannya menghalangi pandangannya. Kalau menoleh sedikit ke samping, terlihat sepasang tangan kekar mencengkeram erat tombak Feng Xiong, membuatnya tampak amat ganas. Saya selamat. Dia menyelamatkanku. Mengapa dia menyelamatkanku? Xiao Yuxuan, yang selamat dari bencana, jantungnya berdebar kencang. Siapa kamu? Serangan kekuatan penuhnya dengan mudah diatasi oleh lawan, menyebabkan kelopak mata Feng Xiong berkedut. Orang di depannya dapat menahan serangan itu dengan mudah, jadi kekuatannya pasti jauh lebih unggul daripada kekuatannya sendiri. Konfrontasi langsung tidak akan berhasil, jadi Feng Xiong harus mengungkapkan latar belakangnya. Saya Feng Xiong dari Paviliun Pengecoran. Saya harap Anda tidak ikut campur lagi. Jika kau pergi, aku akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Bagaimana menurutmu? Jika kau bersikeras menghentikan kami, kau akan menjadi musuh Paviliun Pengecoran. Mulai sekarang, kemanapun kau pergi, kami di Paviliun Pengecoran akan membunuhmu. Lin Ning Sam mensibir, apakah Paviliun Pengecoran sangat kuat? Matanya mula-mula menatap Liu Tianyi yang disokong lelaki berjubah hitam, kemudian Lin Ning Sam menoleh menatap Xiao Yuxuan di belakangnya. Dia bertanya, kakak, dialah yang mempertaruhkan nyawanya padamu, kan? Karena dia kalah, hidupnya adalah milikmu. Kau bisa membunuhku atau mencincangku, tergantung suasana hatimu. Setelah mengatakan itu, Lin Ning Sam menatap kedua pria berjubah hitam itu. Mereka langsung muntah darah, jatuh ke tanah dan mengejang, dan akhirnya mati dengan mulut berbusa. Lepaskan aku, lepaskan aku. Liu Tianyi merasa seperti sedang digenggam erat oleh sepasang tangan besar yang tak terlihat, dan hanya dalam sekejap mata, dia terbang langsung ke sisi Xiao Yuxuan. Kakak senior ketujuh, nyawanya adalah milikmu, kamu bisa membunuhnya sendiri, kata Lin Ning Sam. Perubahan yang mendadak itu membuat semua orang di sekitarnya merasa mati rasa. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa bocah lelaki ini membunuh dua orang dari Foundry Pavilion hanya dengan tatapannya. Ya ampun, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan seorang pendeta? Bisakah dia membunuh seketika hanya dengan sekali pandang? Orang ini berada di alam mana? Dia menentang surga. Sialan, Feng Xiong, yang telah mencapai tahap sempurna dari tahap penyeberangan kesengsaraan, bahkan tidak bisa menarik gagang tombaknya. Mungkinkah pihak lain adalah Kaisar Agung?
Mata Feng Xiong terbelalak saat ia melihat Xiao Yuxuan memegang palu besar dan memukulkannya ke arah Liu Tianyi. Dia berteriak, beraninya kau bersambung.